فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Summa amma ba'du. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dan kita masuk pada hadis nomor ke-55, yaitu ada pada bab as-sidq, bab yang jujur, bab kebenaran. As-sidqu bisa bermakna jujur atau benar. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Siapa dia? Al-Hasan. Siapa? Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling mirip secara perawakan dan wajah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Hasan. Ya. Pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjabat menjadi khalifah, dan beliau menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun 3 bulan setelah Rasulullah SAW wafat di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Abu Bakar selepas sholat berjamaah, beliau melihat Al-Hasan ada di belakang, kemudian digendong-gendong oleh Abu Bakar Al-Hasan tersebut. Kemudian tidak lama Ali bin Abi Thalib, ayahnya Hasan, datang. Maka Abu Bakar membandingkan antara wajah Al-Hasan dengan wajahnya Ali. Dia amati, enggak mirip ya. Ya. Maka kata Abu Bakar, demi Allah Al-Hasan itu lebih mirip dengan Rasulullah SAW daripada dengan ayahnya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Ali itu sampai tersenyum, dan ketika itu Ali berkata, Nabi SAW perwujudan beliau dari atas sampai dengan setengah tubuhnya itu ada pada Al-Hasan. Sedangkan dari setengah tubuh sampai dengan ke bawah, ke kaki, itu lebih mirip Al-Husain. Jadi perwujudan Nabi SAW itu ada pada 2 cucunya yang tercinta. Al-Hasan yang dilahirkan di tahun ke-3 Hijriyah kurang lebih. Jadi dia bersama dengan Nabi hanya sekitar 7 sampai dengan 8 tahun saja. Tapi di umur yang masih sangat muda ya, belum sampai 10 tahun, dia masih mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ada pembahasan dari para ulama pakar hadis tentang anak-anak kecil yang mendengar hadis, apakah dia sudah boleh meriwayatkan hadis atau belum, karena belum baligh. Maka umumnya jumhur dari pakar hadis mengatakan tidak ada masalah anak-anak kecil itu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi untuk meriwayatkannya ditunggu sampai dia sudah matang, sudah baligh. Umumnya mereka berpendapat begitu. Sehingga tidak ada masalah ketika ya seorang perawi yang masih berumur belia, masih belasan tahun, dia sampaikan tentang hadis Nabi SAW, walaupun ketika ia dapat, dia itu masih belum baligh. Nah, seperti di majelis kita ini kan, ada anak-anak nih, ya, dia mendengar hadis Nabi SAW, ya. Nanti ketika sudah dewasa dia sampaikan, tidak ada masalah, ya. Nah, itu ada dalam pembahasan para ulama pakar hadis tentang hal itu. Demikian Sayyidina Al-Hasan, dia mengingat tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Ini yang disebut dengan sibtu Rasulillah. Sibtun itu cucu, tapi cucu dari jalur perempuan. Ya, karena Al-Hasan ini adalah putranya Fatimah, dan Fatimah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya Nabi SAW itu putra-putra beliau masih hidup, seperti putra beliau yang bernama Al-Qasim, putra pertama, atau ada putra beliau juga namanya Abdullah, yang disebut dengan Abdullah At-Tahir, yang lahir setelah Nabi SAW itu hijrah, ya. Setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Kemudian ada lagi putra beliau yang namanya Ibrahim. Seandainya masih ada yang hidup, kemudian mereka punya keturunan, maka cucu Nabi SAW dari jalur laki-laki ini disebut dengan hafid dalam bahasa Arab. Jadi memang bahasa Arab itu sangat luas, Pak. Sangat luas. Sinonim dan antonimnya begitu banyak. Karena bahasa yang paling tua. Beda dengan bahasa Indonesia. Ya, perbandingannya Indonesia dengan Arab, itu peradabannya lebih tinggi mereka. Bahkan para malaikat itu berbahasa Arab. Jadi bahasa paling tua, maka wajar kalau sinonimnya sangat banyak, padanan katanya sangat banyak. Ya, maka untuk menyebutkan cucu saja dalam bahasa Arab itu bisa dua macam. Bisa hafid, bisa dengan sibt. Tapi kalau bahasa Indonesia ya cucu gitu kan. Nah itu. Ya, ini kekayaan bahasa Arab. Disebut dengan sibtu Rasulillah, disebut juga dengan raihanatu Rasulillah SAW. Raihanah itu sebenarnya artinya tumbuhan. Sebuah tumbuhan yang sangat wangi, biasa orang Arab gunakan itu sebagai bahan baku, bahan dasar parfum. Raihanah. Ya. Nah, Al-Hasan disebut dengan raihanatu Rasulillah SAW. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan kesayangannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi tadi lahirnya tahun 3 Hijriah, 1 tahun berikutnya baru lahir Al-Husain. Ya. Al-Hasan lebih tua daripada Al-Husain sekitar 1 tahun. Ya. Nabi pernah berkata, huma raihanatayya fid dunya atau minad dunya. Ini dua anak ini adalah kesayanganku yang ada di dunia. Ya. Jadi banyak sekali gelaran dari Al-Hasan ini. Dia disebut kunyahnya dengan Abu Muhammad. Maksudnya dia ayah dari Muhammad. Dia punya putra, disebut namanya dengan Muhammad. Kebiasaan orang Arab menamakan anaknya sama seperti kakeknya. Ya, untuk mengenang jasa-jasa dari ayah si anak. Ya. Nah, dia juga disebut juga oleh Nabi SAW dengan Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Sayyid itu pemimpin. Ya, Syabab itu pemuda, Ahlil Jannah. Dia adalah pemimpin para penduduk surga dari kalangan pemuda. Loh, pertanyaan bukannya nanti di surga kita umurnya sama semua, Pak? Benar enggak? Ya, ada dalam sebuah riwayat Nabi SAW sampaikan, penduduk ahli surga itu nanti umurnya sama. Ya. Sekitar ketika umur Nabi Isa diangkat ke atas langit, antara umur 30 atau 31 tahun. Dan itu adalah umur yang paling matang. Ya, matang dari segi fisik, karena setelah umur 30-an biasanya fisiknya mulai melemah, mulai turun. Maka para atlet-atlet kan biasanya umur keemasannya umur 30 tahunan, ya kan? Atlet bola, ya. Enggak usah diingat timnas ya, baru bisa kalah. Ya. Atau disebut umur 30 tahunan itu juga umur yang paling matang secara mental juga. Ya. Maka pemain-pemain senior di timnas lagi. Itu kan biasanya umurnya 27, 28, 30 tahunan. Ya, timnas kita memang secara umur ternyata di bawah timnasnya Thailand. Ya, maka wajar secara fisik dan mental kita kalah. Ini cuma pembenaran saja. Ya. Jadi disebut dengan Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang dijamin surga disebabkan keimanan dan amal dan ketakwaan mereka. Sedangkan ketika wafat dia masih di umur remaja. Nah itu yang dimaksud dengan Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Nanti dia akan digabungkan bersama Al-Hasan. Hasan sebagai pemimpinnya. Jadi kalau kita punya keponakan, kita punya sepupu, kita punya anak yang wafatnya umur 20 tahunan, wafatnya belum menikah, ya. Jika mereka termasuk ahlul khair, orang-orang yang suka berbuat baik, beriman, bertakwa dan suka beramal soleh, maka insya Allah dia masuk surga, nanti berada di barisannya Al-Hasan. Al-Hasan ini pemimpinnya, Sayyidu Syababi Ahlil Jannah.
Ya, dan dialah yang sangat berjasa menyatukan dua kubu kaum muslimin yang pernah berseteru. Ya, peperangan yang sangat luar biasa antara muslim dengan muslim. Ya, kubu yang beragama Islam dengan kubu yang beragama Islam. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan ketika sedang perang dan datang waktu sholat, dua kubu ini segera berhenti untuk menjalankan ibadah sholat. Ya, ini belum ada sejarahnya yang namanya sedang berperang, ingat namanya waktu sholat berhenti sejenak, nanti setelah sholat lanjutkan lagi. Ya, itulah kubunya ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu itu sudah diramalkan oleh Nabi SAW. Kelak nanti dua sahabat ini akan berseteru dan dua sahabat ini memiliki kelompok dan pengikut yang kuat. Nah, kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kan wafat dibunuh, betul? Ya, dengan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim atau bin Muljam. Ya, ketika ia sudah dibunuh, maka kaum muslimin berbondong-bondong membaiat siapa? Putranya, yaitu Al-Hasan. Dibaiat menjadi khalifah berikutnya. Ini jarang diingat, jarang dikenang. Orang ingatnya setelah Ali Muawiyah. Padahal sebelum sampai ke tangan Muawiyah, itu ada di tangan siapa terlebih dahulu? Al-Hasan, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi SAW, beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Al-Hasan itu main-main di tengah jamaah. Nabi SAW turun dari mimbarnya. Ini menunjukkan boleh seorang khatib sedang khutbah Jumat untuk turun sejenak. Apa yang dilakukan Nabi? Ngambil si Al-Hasan, diangkat, diletakkan di atas mimbar. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ibni hadza sayyidun." Ya, putraku ini atau cucuku ini adalah pemimpin. Wa la'allallahu an yusliha bihi bainal fi'ataini azimataini. Ya, mudah-mudahan nanti Allah akan menyatukan dua kelompok muslim yang besar melalui si Al-Hasan ini. Maka benar ketika kelompok Muawiyah mendorong agar kaum muslimin membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Al-Hasan dengan penuh legowo, dengan penuh kebesaran hati memberikan kepemimpinannya kepada Sayyidina Muawiyah. Hanya sekitar 6 bulan saja beliau menjabat menjadi pemimpin. Ya. Jadi ini luar biasa. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi, ya, ini mukjizat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatukan kaum muslimin. Setelah itu kaum muslimin bersatu padu, satu barisan berada di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sesuai dengan ramalan Nabi SAW tentang Khulafaur Rasyidin atau Khilafatun Nubuwah, itu kurang lebih 30 tahun. Nabi pernah bersabda, Khilafatun Nubuwah, pemimpin yang sesuai dengan manhaj para nabi, yaitu manhajnya Nabi SAW dengan para nabi terdahulu, itu adalah salasuna sanah, hanya sekitar 30 tahun. Summa yu'tillahul mulka man yasha. Kemudian setelah 30 tahun, maka Allah berikan kepemimpinan itu kepada para raja-raja sesuai dengan kehendak Allah. Dan tahu enggak? Benar. Ya, kalau dihitung, Nabi SAW itu wafat di tahun ke-11 Hijriah. Di bulan apa? Rabiul Awal. Ya, yang menggantikan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu sekitar 2 tahun 3 bulan. Ya, berarti 2 tahun 3 bulan sampai tahun ke-12 dan tahun 13 tambah 3 bulan dari bulan Rabiul Awal. Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah. Ya, ini Abu Bakar selesai. Berarti di tahun berapa tadi? 13 Jumadat Tsaniyah. Kemudian yang menggantikan Abu Bakar siapa? Umar ibn Khattab. 10 tahun 6 bulan. 10 tahun 6 bulan. Berarti tadi tahun 13 Hijriah. Ya, Umar menjabat berakhir tahun 23 Hijriah. Tadi bulan apa? Bulan Jumadat Tsaniyah. Tambahkan 6 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, apa lagi? Syawal, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah. Berarti tahun 24, karena kan bulan Zulhijjah itu kan akhir kan. Maka tahun 24 naiklah siapa? Utsman bin
Affan. Dan ini diantara Khulafaur Rasyidin yang paling lama itu Utsman, 12 tahun. Tahun 24 ya, tambah berapa? Tambah 12 tahun. Berarti berapa? Tahun 36 Hijriah naiklah siapa? Ali bin Abi Thalib. Beliau sekitar 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Tadi berapa semuanya? 30 berapa? 36. 36 atau 34 tadi? Ayo, 36 34. Ini jadi salah nih kalau salah itu. 36 tadi ya? Ya. Tambah 4 tahun, berarti tahun 40 Hijriah. Tadi bulan Zulhijjah. Maka tambahkan 9 bulan. Bulan Al-Muharram, bulan apa? Safar, bulan apa? Rabiul Awal. Ini gimana bulan Hijriah, Pak? Ya. Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya. Jadi di tahun berapa tadi? 40 Hijriah, bulan Ramadan naik Al-Hasan. Beliau hanya 6 bulan. Tambahkan dari Ramadan tadi. Berapa Ramadan? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kan 6 bulan kan? Tepat enggak? Tahun 41 Hijriah di bulan Rabiul Awal ia berikan kepada Sayyidina Muawiyah. Rasul mati tahun berapa wafatnya? 11 Hijriah. 41 kurang 11 berapa? 30. Benar enggak? Mukjizat enggak? Sabda Nabi sesuai enggak? Khilafatun nubuwah 30 sanah. Ya, Khulafaur Rasyidin yang 5 orang itu jadi bukan 4. Perhatikan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Al-Hasan menggenapkan 30 tahun dengan kepemimpinan beliau sekitar 6 bulan. Tepat betul. Bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, Al-Hasan mengundurkan diri diberikan kepada Muawiyah. Ini luar biasa enggak? Mukjizat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan cerita, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Ya, ini pernyataan dari Al-Hasan. Aku pernah menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau menyampaikan aku pernah hafal? Karena Sayyidina Al-Hasan itu pernah ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Abul Hawra. Kamu di umur yang masih belia berjumpa dengan Nabi, ada nggak yang kamu hafal dari Nabi SAW berupa hadis? Maka dia cerita, iya aku hafal, ingat Nabi pernah sampaikan, da'ma yaribuka, tinggalkan apa yang membuatmu ragu, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Fa inna sidqa, karena kejujuran itu tuma'ninah, membuat ketenangan. Ya, kejujuran itu membuat diri tenang. Sedangkan al-kadzib, kedustaan, membuat ribah, membuat ragu-ragu. Itu yang dihafal oleh Al-Hasan diantaranya. Ya, Al-Hasan cerita, hadis ini kenapa Nabi sampaikan? Karena pernah ketika aku masih kecil. Tuh, bayangkan Pak, lebih kecil lagi. Masih kecil, di rumah Nabi itu ada kurma. Kurma ini adalah kurma yang dikumpulkan untuk di Baitul Mal. Ya, ini adalah kurma sedekah atau kurma zakat. Al-Hasan karena masih kecil nggak ngerti ada kurma, comot aja kan, dimakan. Ketika dimakan, Nabi lagi agak sedikit nggak perhatian, kurang ngeh. Ya, ketika Nabi sadar, yang dimakan kurma sedekah atau kurma zakat, maka Nabi langsung datangi Al-Hasan. Nabi perintahkan kayak itu maksudnya apa? Lepehin. Ya. Kemudian Nabi sampaikan, inna alu Muhammad la tahillu lana sadaqah. Kita ini keluarga Muhammad enggak berhak mendapatkan harta sedekah atau harta zakat. Ya, ini nih luar biasa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya menerima berupa hadiah, tapi enggak menerima sedekah dan enggak menerima zakat. Itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadisnya sangat singkat,
tapi penjabarannya sangat panjang. Inilah yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah ungkapan yang singkat, padat, dan banyak maknanya. Nggak kayak kita nih, ya, manusia-manusia kayak kita generasi sekarang udah kalamnya panjang, omong kosong, nggak ada maknanya. Nabi SAW itu diberikan keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelum beliau. Nabi sampaikan, itu aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 6 hal. Ya, di antaranya salah satu kata Nabi SAW apa? Wa utitu jawami al-kalim, dan aku diberikan oleh Allah jawami al-kalim. Perkataan yang singkat, padat, dan sangat banyak maknanya. Di antara yang menunjukkan ini apa? Ketika Nabi pernah mengutus 2 sahabat beliau ke Yaman. Namanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang satu namanya Abdullah bin Qais, yang biasa disebut dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhuma. Ketika Nabi berpesan kepada 2 sahabat ini sebelum mereka berangkat ke Yaman, Nabi sampaikan, ud'un nas, berdakwahlah kalian di kaum Yaman, ya. Kemudian Nabi sampaikan apa? Wa basyira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira. Ini kalimatnya ringkas, tapi maknanya sangat dalam. Berikan mereka kabar gembira, jangan berikan mereka berita yang menakutkan. Jangan kata-kata ini maksudnya apa? Kasih tahu tentang surga, kasih tahu tentang ganjaran para penduduk surga, kasih tahu tentang pahala dari amalan. Nah, ini singkat. Wala tunaffira, dan jangan buat mereka lari dari syahadat Islam. Wa yassira, berikan mereka kemudahan, wala tu'assira, dan jangan mempersulit mereka. Ya, ini kalimatnya sangat singkat, tapi maknanya sangat lebar dan panjang. Ya, ini contoh yang disebut dengan jawami'ul kalim. Ya, hadis ini menjadi inti dan pokok tentang satu sifat yang harus dimiliki seorang beriman, yaitu adalah jika mereka ragu tentang suatu hal, dan ini bisa masuk ke berbagai macam. Ragu dengan sebuah makanan, halal atau enggak. Kalau masih ragu, ya, makanan tersebut disebut dengan syubhat. Maka lebih baik apa kata Nabi? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kayak enggak ada makanan lain aja yang lebih meyakinkan. Ya kan? Masih banyak, ya, ribuan, ratusan makanan lain yang lebih yakin tentang kehalalannya, maka lebih baik kata Nabi, tinggalkan. Ya, ragu dengan sesuatu, contoh dalam perkara ibadah ini juga bisa masuk dalam hadis ini. Seseorang ketika sudah berwudu, kemudian 2 jam kemudian, 3 jam kemudian masuk waktu asar, kemudian dia ragu apakah wudunya batal atau tidak. Maka lebih baik apa? Lebih baik apa? Bukan, kembalikan kepada yang yakin. Yang yakinnya apa? Yang yakinnya dia sudah wudu. Yang ragunya batal atau tidak, kan itu. Ya, jelas nggak? Jadi hadis ini selaras dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Tentang apa? Tentang lebih baik mengambil yang yakin daripada yang tidak meyakinkan. Ada sebuah kaidah dalam fikih namanya al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, keyakinan tidak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan sesaat. Ya, jadi ini hadisnya sangat penting. Ya, saya berikan cerita terakhir, ya, tentang waroknya para salafun saleh terdahulu. Ada yang pernah mendengar nama orang soleh yang disebut dengan Umar bin Abdul Aziz? Ada yang tahu? Umar bin Abdul Aziz belum pernah kenalan, ya. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah di antara pemimpin-pemimpin Bani Umayyah. Dari sekian puluhan, ya, khalifah dari kalangan Bani Umayyah, ini cuma satu-satunya khalifah yang solih, yang adil, dan menyejahterakan rakyat. Bahkan hanya di zaman beliau saja, di mana semua penduduk itu kaum muslimin menjadi muzaki, dan gak ada satupun mereka yang menjadi mustahik zakat. Semuanya membayar zakat, dan semuanya tidak merasa pantas menerima harta zakat, saking sejahteranya. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia tuh salah satu keturunannya Umar bin Al-Khattab, cucunya. Ya. Jadi itu khalifah yang ke-8 kalau tidak salah saya ingat itu, dari kalangan Bani Umayyah. Kan khalifah pertama itu Muawiyah bin Abi Sufyan, putranya Abu Sufyan. Yang kedua Yazid, putranya Muawiyah.
Yang ketiga Muawiyah bin Yazid, cucunya Muawiyah atau putranya ya Yazid. Yang keempat, karena dia nggak ada keturunan, maka dilimpahkan ke sepupunya Muawiyah, namanya Marwan bin Al-Hakam. Marwan punya anak namanya Abdul Malik, maka berikutnya Khalifah Abdul Malik. Abdul Malik punya anak namanya Al-Walid, maka khalifah berikutnya Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, Al-Walid punya saudara namanya Sulaiman, berikutnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan langsung ke Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini putranya Al-Aziz. Al-Aziz ini adalah sepupunya saudara daripada Abdul Malik. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz sangat warok orangnya, walaupun dia jadi pemimpin. Dia menetapkan gaji buat dirinya hanya 2 dirham. 2 dirham satu hari, Pak. 2 dirham. Bayangkan presiden menetapkan gaji buat dirinya doang cuma 2 dirham. Sekarang 1 dirham itu sekitar 100.000 lebih. 110.000, taruhlah 100.000 aja. Sehari 200.000. Ya, ini sekelas pemimpin negara, Pak. Bukan menteri ya, bukan gubernur. Ini pemimpin negara dan yang sudah menaklukkan Eropa, Afrika, Asia. Bukan cuma satu negara nih yang ada di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Cuma 2 dirham. Ya, dikisahkan ketika Umar bin Abdul Aziz sedang mengumpulkan apel milik Baitul Mal untuk diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, ditimbang, dibagi-bagi. Datang putranya Umar bin Abdul Aziz. Ya, ngapain dia? Ya namanya anak-anak. Mau ngambil itu. Diambil tuh 1 buah apel doang. Ketahuan sama ayahnya. Ya, langsung apa? Diambil apel tersebut dikembalikan, nangis anaknya. Maka anak ini ngelapor ke ibunya, istrinya Umar bin Abdul Aziz. Ya, diceritakan masalahnya. Ya, kemudian apa? Emaknya ngasih uang 2 dirham kepada si anak. Bilangnya apa? Nih, beli tuh apelnya tuh. Bayangin, Pak. Pejabat negara sekarang berbondong-bondong ingin jadi pejabat supaya ngambil uang rakyat. Ini lain ceritanya. Ya, harta pribadi dikeluarkan tuh. Ya, buat konsumsi pribadi, padahal cuma 1 apel tuh. Ya, maka diambil tuh 2 dirham, diserahkan ke Baitul Mal, dikasih 1 buah apel tadi. Ya, beberapa riwayat menyebutkan ya dari 2 dirham mendapatkan lebih dari 1 apel. Kemudian dibawa pulang. Umar bin Abdul Aziz setelah selesai bagi-bagi, setelah selesai kerja, malam-malam baru pulang sampai di rumah. Kemudian istrinya Umar bin Abdul Aziz namanya Fatimah. Ya, Fatimah tiba-tiba mengasih apel, potongan-potongan apel. Kaget Umar bin Abdul Aziz. Ini apel dapat dari mana? Diceritain. Kan tadi kamu marahin anakmu, jangan makan harta Baitul Mal. Ya udah, saya suruh beli. Ini nih apel hasil pembelian kami nih. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, rahimakillah, semoga Allah merahmatimu. Sungguh aku sebenarnya ketika bagi-bagiin apel tuh pengen banget itu makan apel. Cuman tahu ini bukan punya dia, punya negara. Jadi luar biasa, Pak. Ini warok betul. Orang ini sangat warok, dan ini sangat jarang kita temukan di zaman sekarang. Ya. Allahu a'lam bishawab.